Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data lanjut untuk bab 1. Di sini saya menggunakan PPT review basis data yang dibuat oleh Edi dan Yoka. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari salah satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas terdiri dari informasi mengenai entiti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan kelas relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilaksanakan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan menggunakan ruang perkuliahan. Kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa dan staf pengajar di fakultas dan menggunakan ruang perkuliahan. Manajemen sistem basis data, database management system (DBMS), adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah yang besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan salah satu pendahuluan mengenai sistem manajemen basis data dengan penekanan pada bagaimana cara mengordinasi suatu informasi dalam DBMS untuk memelihara informasi tersebut dan melakukan pengambilan informasi secara efektif, dan bagaimana cara mendesain suatu database dan menggunakan DBMS secara efektif. Penggunaan DBMS untuk suatu aplikasi tergantung pada kemampuan dan dukungan DBMS yang beroperasi secara efisien. Sehingga agar bisa menggunakan DBMS dengan baik, perlu diketahui cara kerja dari DBMS tersebut. Pendekatan yang dilakukan untuk menggunakan DBMS secara baik meliputi implementasi DBMS dan arsitektur secara mendetail untuk dapat memahami desain dari suatu basis data. Pada basis data dikenal yang bernama ER model. Pada ER model adalah gambaran dunia nyata yang diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat dan dapat mengubah deskripsi informasi dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, persis, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Entiti, atribut, dan himpunan entiti. Entiti adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entiti digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entiti yang sejenis disimpan dalam himpunan entiti. Himpunan entiti adalah kumpulan entiti yang sejenis. Misalnya, himpunan data pegawai. Tidak semua entiti yang dihimpun entiti memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entiti memiliki key. Tiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi antara dua entiti atau lebih. Misalnya, Ani bekerja di Departemen Farmasi. Berarti himpunan relasinya adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N R NRI
R berelasi dengan sejumlah himpunan entiti E1 dan hingga EN. Himpunan entiti yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda untuk mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Fitur tambahan untuk ER model, batasan kunci atau key constraint. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departements. Sebuah departements memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan constraint key pada managers. Seperti yang ada pada tabel ini. Di sini employee manage department. Di sini merupakan relasi antara employee dengan departments, di mana employee ini hanya ada satu yang memanage sebuah departemen. Karena di sini ada syarat di mana setiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan constraint key. Tidak semua employee merupakan manajer dari departemen. Makanya, oleh karena itu, di sini ada manage untuk menandakan hubungan antara employee satu dengan employee yang lainnya, di mana yang satu ini merupakan manajer dari suatu departemen. Di sini ada gambar relasi antara entitas satu dengan yang lainnya. One to one merupakan hubungan antara satu dan satu. Sedangkan one to many merupakan satu entitas dapat memiliki banyak hubungan. Misalnya di sini entitas nomor 2A memiliki hubungan dengan 2B dan 4B. Lalu ada many to one. Many to one ini kebalikan dari one to many. Biasanya many to one ini bisa dibilang sulit untuk terlihat. Enggak sih, many to one ini cuma kebalikan dari one to many, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Nah, kalau many to many ini hubungan yang memiliki dua atau lebih pada masing-masing domain. Many to many ini jarang ditemui. Paling sering ditemui. Kalau one to one ini hampir tidak mungkin karena hanya secara teori dia hanya memiliki one to one. Enggak. Yang many to many harusnya enggak mungkin ditemui. Oke, lanjutlah. Batasan participation constraint. Apakah setiap departemen memiliki seorang manajer? Jika semua departemen pasti memiliki manajer, maka partisipasi departments dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah partial. Di sini setiap employee pasti bekerja pada departemen, sedangkan departemen selalu memiliki manajer, tapi tidak semua employee merupakan manajer, sehingga relasinya dapat digambarkan seperti ini. Hubungan antara employee dengan manage adalah garis biasa, sedangkan departments dengan managers itu adalah panah tebal. Ini berarti dia pasti ada manajernya. Kalau works ini nih, semua employee pasti bekerja pada suatu departemen, sehingga garisnya adalah garis tebal lurus. Next, entity lemah, weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entitas yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many. Satu owner banyak memiliki entity lemah.
Seperti kita lihat di gambar ini, di sini ada employees dan polisi dan departments. Di sini departments selalu memiliki polisi, di mana employee adalah bagian dari polisi. Contoh dari entity lemah ini adalah misalnya mahasiswa hanya boleh memiliki satu mata kuliah misalnya, sedangkan satu mata kuliah ini memiliki banyak mahasiswa, sehingga mahasiswa itu memiliki primary key dari mata kuliah tersebut agar mahasiswa tersebut bisa melacak apakah dia adalah mahasiswa dari mata kuliah basis data misalnya, itu dengan cara menggunakan primary key. Dan itu kalau primary key suatu entitas dipindahkan ke entitas yang lain, namanya adalah foreign key, yang artinya adalah kunci asing. Hierarki kelas, seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lainnya, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasi A is a B, setiap entity A juga termasuk entity B. Overlap constraints. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam? Sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak. Boleh tidak? Seharusnya pegawai itu bisa dipisahkan antara gaji dan kontrak. Kita bisa menambahkan satu atribut lagi pada database kita. Kita harus menambahkan satu atribut yang bisa berisi boolean. Di sana bisa kita beri nama misalnya is contract. Kalau is contract adalah true, maka pegawai tersebut adalah pegawai kontrakan yang bayarannya berdasarkan kontrak. Sedangkan jika false, dia adalah hourly employee, artinya dia bekerja dibayar gajian. Next, covering constraints. Apakah setiap employee juga merupakan entity hourly arms dan contract arms? Setiap entity merupakan itu, ya, mungkin. Ya, alasan menggunakan is a untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclassnya untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Berikutnya agregasi. Agregasi digunakan saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitors adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Seperti ini. Next, model relasional. Database relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan atau kolom atau tuple. Semuanya barisnya bersifat distinct atau unik atau tidak ada yang kembar. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance yang merupakan table dengan baris dan kolom. Baris adalah kardinalitas, sedangkan kolom atau fields adalah
degree atau arity, dan skema. Skema merupakan menentukan nama relasi dan nama dan tipe kolom. Contoh relasi misalnya student SID sama dengan SID dengan tipe data string, name tipe data string, login tipe data string, age dengan tipe data integer, dan GPA for real dengan tipe data real. Seperti tabel ini. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misalnya, batasan domain dispesifikasi saat skema didefinisikan. Diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Instance dari relasi tersebut legal jika memenuhi semua batasan integritas (integrity constraints) yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data atau ketika memasukkan data. Batasan kunci primer atau primary key constraints. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi. Jika ada dua tuple yang distinct mempunyai nilai yang sama untuk kedua key field dan key tersebut tidak memiliki subset. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Misal SID adalah key untuk relasi student. Bagaimana dengan name? Himpunan SID GPA adalah merupakan super key. Primary key dan candidate key dalam SQL adalah dari kemungkinan banyak candidate key dispesifikan menjadi unik. Salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil suatu course dan hanya dapat menerima satu nilai untuk grade dari course yang dimilikinya. Berikut contoh penggunaan batasan kunci primer. Seperti di sini adalah primary key. Di sini kita membuat tabel enrolled dengan SID-nya tipenya karakter, CID dengan tipe karakter, grade dengan tipe karakter, dan primary key. Jadi di sini kita mendeklarasikan primary key-nya merupakan SID dan CID. Seperti ini. Primary key hanya boleh ada satu. Sehingga di sini kita menggunakan primary key-nya SID. Dan kita menggunakan unique pada CID dan grade. CID merupakan course ID. Dan SID itu merupakan student ID. Next. Foreign key. Seperti yang kita bahas tadi, foreign key adalah himpunan field dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Berlaku seperti logical pointer, misalnya SID adalah foreign key yang refer dari relasi students. Enrolled memiliki atribut SID dengan tipenya string, CID string, dan grade string. Foreign key dalam SQL adalah hanya student yang terdaftar dalam suatu student yang diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan atau course. Nah, di sini kita membuat tabel enrolled dengan SID karakter 20 digit, CID karakter, grade karakter. Primary key-nya merupakan SID dan CID. Sedangkan foreign key-nya merupakan SID. Reference student
Di sini kita menghubungkan SID dari students pada tabel enrolled. Misalnya di sini bisa kita lihat SID mereka sama. Itu adalah penanda untuk menghubungkan antara suatu relasi dengan yang lainnya dengan cara menghubungkan primary key-nya yang dikirim ke entitas lain sebagai foreign key. Next, referral integrity. Pada relasi student dan enrolled, SID dan enrolled adalah foreign key yang memiliki referensi dari relasinya student. Apa yang harus dilakukan jika tuple enrolled dengan suatu data student yang tidak terdaftar dalam relasi yang disisipkan? Hindari hal ini. Contoh pembuatan referential integrity. Create table enrolled, SID karakter, CID karakter, grade karakter. Primary key-nya adalah SID dan CID, foreign key-nya adalah SID yang direferkan ke student. On delete cascade. Itu tujuannya untuk menghapus yang berhubungan dengan relasinya. On update, set default. Agar on delete cascade itu untuk menghindari penghapusan data. Misalnya student itu memiliki relasi ke enroll, tapi data studentnya sudah dihapus, tapi di enroll masih ada datanya, sehingga akan menyebabkan korup atau error di sana nanti. Oke, next. Structured Query Language atau SQL mendukung 5 operasi agregat yang ditetapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacat, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, average atau AVG menghitung nilai rata-rata, maximum untuk mencari nilai paling besar, minimum untuk mencari nilai paling kecil. Itu. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup atau baris dengan relasi untuk menulis query semacam itu. Dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakangnya diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari EF code, salah satu perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Berikut ini merupakan bentuk normal ketiga. Bentuk normal pertama ini adalah suatu relasi yang dikaitkan dalam bentuk normal pertama jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contoh, sebelum bentuk normal pertama bisa dilihat tabel yang kiri, tabel 1, dan setelah direlasikan dia menjadi tabel 2. Kita memisahkan NIP nama menjadi NIP karena di sini namanya ada 2, itu tidak boleh, sehingga kita perlu melakukan normalisasi. Yang kedua, bentuk kedua bisa dilihat langsung di tabel 3 dan 4. Di sini dari NIP primary key dan ada KD mata kuliah, dan nilai dipisahkan lagi menjadi NIP dan nama, dan tabel 3 itu dipisah menjadi tabel 4 dan 5.
Ini adalah bentuk normalisasi yang terakhir. Dari tabel 6, dia akan pecah menjadi tabel 7 dan 8, di mana tabel 7 itu dia menyimpan kode proyek dan nama, dan tabel 8 itu menyimpan namanya dan alamat kotanya. Seperti itu. Ringkasannya, basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Manajemen sistem basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kemampuan database jumlah besar. PR model digambarkan dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya, dan dapat digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Kelebihan dari model relasional adalah kesederhanaannya dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif, dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara efisien. Batas integrasi adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Structure query atau SQL, Structured Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar yang dimiliki bentuk dasar. Berdasarkan suatu standar dan memiliki bentuk dasar seperti select, distinct, select list, from list, where, qualification. Normalisasi merupakan perbaikan skema database yang dibuat dengan tujuan menghindari penyimpangan informasi yang redundan. Sekian penjelasan bab 1 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.